Ibu sekalian, mudah-mudahan yang hadir ini dan nanti Bapak Ibu yang menyusul untuk hadir menyimak secara online baik melalui Zoom maupun melalui TV-mu ya, TV Muhammadiyah. Ini nanti digolongkan oleh Allah SWT menjadi golongan orang yang berusaha meniti jalan-jalan untuk mencari ilmu. Karena barang siapa yang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, ya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju ke jannah. Amin. Baik, Ibu Bapak peserta kajian Tarjih online yang dimuliakan oleh Allah taala, pagi ini kita akan menyimak satu topik yang barangkali akhir-akhir ini semenjak pandemi itu menjadi sebuah tren untuk melakukan namanya takziah virtual online. Ketika ada saudara, ketika ada teman, ketika ada mungkin kolega yang meninggal dipanggil oleh Allah Ta'ala, kemudian kumpul-kumpul bersama secara online. Itu bagaimana pandangan kegiatan tersebut, amalan tersebut menurut Tarjih Muhammadiyah. Baik, kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz kita, Ustadz Dr. Samsul Hidayat. Saya persilakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu, para jamaah kajian Tarjih online Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya para pemirsa TV-mu, TV Muhammadiyah di seluruh Indonesia, bahkan di mana saja berada. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini cukup cerah di kota Surakarta dan sekitarnya. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim sekaligus juga mengkaji ilmu-ilmu Allah yang menjadi pedoman dan panduan hidup kita dalam meniti hidup di dunia ini menuju kehidupan yang hakiki nanti, yaitu kehidupan di akhirat. Pada hari ini kita akan mengkaji tentang takziah, khususnya fenomena baru. Sekarang ini muncul namanya takziah virtual atau takziah online. Sebagaimana kita ketahui, bapak-bapak dan ibu sekalian, takziah itu kalau di dalam bahasa, arti bahasa atau arti lughawi, sebagaimana terdapat di dalam beberapa kamus, diantaranya ada di dalam Mu'jam Wasit, ya, Mu'jam Al-Wasit, itu disebutkan takziah artinya menghibur, ya, mengunjungi, mendatangi keluarga yang keseripan dengan niat untuk menghibur, meringankan beban, dan agar keluarga tersebut selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah atas musibah yang telah menimpanya. Dalam kitab yang lain, misalnya kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takziah adalah menghibur keluarga yang tertimpa musibah, memenuhi hak-haknya, mendekatinya, memenuhi kebutuhannya, seperti biasanya setelah pemakaman, ya, misalnya keluarga itu mungkin sedang bersedih, tidak doyan makan, maka bagaimana dihibur,
anjurkan agar dia bisa tetap makan, atau nggak sempat masak, nggak sempat menyediakan makan untuk keluarganya, maka tetangga-tetangga, saudara, handai taulan menyiapkan makanan untuk keluarga yang keseripan. Jadi bukan sebaliknya, ya, bukan sebaliknya. Biasanya yang terjadi, kita datang malah makan dan keluarga yang keseripan menyediakan makanan. Itu apa namanya, tidak seperti yang dimaksud dari makna takziah. Jadi kalau menurut kitab Al-Mughni, itu salah sebuah kitab fikih ya. Jadi takziah itu ya menghibur keluarga yang tertimpa musibah, memenuhi hak-haknya, mendekatinya, kemudian juga membantu untuk memenuhi kebutuhannya, terutama adalah ketika terjadi musibah sampai selesai pemakaman dan seterusnya. Dalam kitab fikih sunnah juga disebutkan bahwa at-ta'ziyah, dari takziah dari kata al-aza, ya, al-aza, yang berarti sabar, artinya menyabarkan atau mendorong, mengajak, menyarankan, menghibur agar keluarga yang ditimpa musibah itu bersabar. Bersabar ya, termasuk juga dengan dalam menghibur itu, dalam mendorong kesabaran itu menyebutkan kebaikan-kebaikan dari apa namanya, orang atau anggota keluarga yang meninggal tadi. Jadi ada apa namanya, istilahnya mahasinul mayyit ya, kita menyebutkan, sehingga orang yang ditinggal itu karena yang meninggalkan orang-orang yang baik, banyak memberikan kebaikan, sehingga apa namanya, dia apa namanya, menjadi lebih ringan bebannya, dia menjadi lebih ringan bebannya. Itu makna takziah secara umum. Sedangkan hukum takziah itu menurut para ulama, dan ini ulama tarjih mengikuti pandangan ini, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan, mustahab, mandub, artinya disukai untuk dilaksanakan. Kalau ada tetangga dekat kita, kerabat kita yang keseripaan, kita bertakziah kepada keluarga yang keseripaan itu, ya tadi maksudnya adalah agar di samping mendoakan juga ya mengajak, menghibur agar beliau anggota keluarga itu selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa namanya, di antaranya ini merupakan sunnah Nabi SAW sebagaimana tertuang di dalam hadis Ibnu Majah dan Al-Baihaqi ya. Jadi Nabi mengatakan orang mukmin yang melawat atau melayat saudaranya sesama muslim yang menderita musibah, niscaya Allah akan memberi pakaian perhiasan kemuliaan kepadanya pada hari kiamat kelak. Artinya memang ini dianjurkan sedemikian rupa ya, oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah amal kebaikan, amal soleh untuk saudaranya. Bahkan di dalam beberapa kitab fikih juga disebutkan, dan ini juga disampaikan oleh tim Majelis Tarjih, bahwa bertakziah juga dianjurkan kepada tetangga dekat kita meskipun berlainan agama. Jadi meskipun berlainan agama, kita juga tetap dianjurkan untuk bisa bertakziah. Dan ini adalah misi kemanusiaan ya. Di samping ada misi dakwahnya. Jadi kalau sesama muslim tentu dakwahnya dakwah yang lebih kuat,
agar menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan kesabaran tersebut. Nah, di dalam himpunan putusan tarjih disebutkan ada tuntunan-tuntunan atau hal-hal yang harus dilakukan di dalam kita bertakziah. Yang pertama adalah mengucapkan istirja, ya, istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ini menjadi satu sunnah, ya, yang dianjurkan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Itu bisa di dalam himpunan putusan tarjih halaman 258. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah 156 yang saya kira kita sudah sangat familiar dengan ayat itu, ya. Allah mengatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian kalau di dalam hadis Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah itu, setelah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam kita bertakziah, dalam kita mendengar ada musibah, terutama musibah meninggalnya tetangga, keluarga, kerabat kita, telah mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita juga berdoa, mendoakan kita sendiri dan juga mendoakan keluarga yang keseripan itu dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Jadi itu doa yang dituntunkan, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Jadi ini adalah tuntunan dalam kita mendatangi atau melakukan takziah. Jadi artinya kalau kita dituntunkan doa Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala karena musibah ini, berikanlah pahala kepadaku, bagiku, dengan adanya musibah ini. Wakhluf li khairan minha, dan tukarlah, gantilah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Nah, maka kalau kita mengucap seperti itu dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah itu disebutkan illa akhlafallahu lahu khairan minha, maka Allah akan menggantikan kemusibahan, menggantikan kesedihan menjadi keadaan yang lebih baik. Ya, jadi karena ini kan doa ini doa untuk orang yang takziah mendengar adanya musibah, dan tapi juga sekaligus doa orang yang ditinggalkan. Orang yang mengalami keseripan juga doanya sama. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Kemudian bagi kita yang bertakziah, ya, yang bertakziah ini berdasarkan hadis dari Bukhari, ya, hadis dari Bukhari dari Usamah bin Zaid. Li hadis Usamah bin Zaid qala kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha fil mauti. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta
wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma famurha bis sabri wal tahtasib. Jadi menurut Usamah bin Zaid ini mengatakan bahwa kami sedang berada bersama Rasulullah, maka seorang anak perempuan beliau memanggilnya dan mengabarkan bahwa seorang anaknya dalam sakratul maut. Maka Nabi bersabda, kembalilah kepadanya dan beritahukanlah adalah hak Allah untuk mengambil dan memberi. Jadi kalau ada keluarga, ini termasuk bagian untuk menyadarkan, menghibur bahwa kalau ada yang keseripaan, ya diberitahu dengan secara bijak, dengan secara halus bahwa meninggal atau lahir itu adalah hak Allah. Jadi fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma akhadha. Jadi hak Allah untuk mengambil seseorang atau memberi seseorang. Mengambil ini mengambil nyawa, memberi artinya memberikan tambahan keluarga berupa anak dan sebagainya. Wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu sudah ada batas ketentuannya. Oleh karena itu kalau terjadi hal tersebut, famurha, maka perintahkanlah atau sarankanlah ya, bisabri dengan sabar, wal yahtasib dan mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ketentuan umum, tuntunan umum tentang atau sunnah-sunnah secara umum tentang takziah. Nah, tapi keluarga yang ditinggal itu memang ada yang disebut dengan masa berkabung ya, masa berkabung atau ihdad ya. Masa berkabung, masa berduka atau masa berkabung keluarganya dan orang-orang yang ditinggalkannya berdasarkan sunnah Rasulullah SAW itu adalah 3 hari. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada keluarga Ja'far ketika ayahnya gugur dalam sebuah peperangan, dalam hal ini adalah perang Mu'tah. Sehingga beliau mengatakan kepada keluarga itu berkabung, diberi waktu ya, berkabung itu sekitar 3 hari ya. Amhala ala Ja'far salasan ayyatiyahum summa atahum fakulla tabku ala akhi ba'dal yaumi summa qala ud'u li bani akhi faji'a bina kana afrahu faqala ud'u li, dan seterusnya. Jadi di sini Nabi menyarankan pada keluarga Ja'far kalaupun bersedih berkabung itu cukuplah 3 hari dan saudara-saudaranya bisa mendatanginya untuk menghiburnya dan menyarankan agar tidak menangisi, tidak meratapi. Salah satu larangan keluarga atau saudara atau handai taulan ketika ada yang meninggal adalah larangan melakukan an-niyahah. Niyahah itu meratap. Kalau kita lihat di tradisi orang lama, orang kuno ya, Jawa kuno, mungkin masih terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Ketika ditinggal keluarganya dengan menjerit-jerit sampai ada yang merobek-robek bajunya ya. Itu juga ternyata juga terjadi di daerah seperti Persia dan sebagainya itu ya. Tradisi Persia itu meratapi orang yang meninggal dengan
dengan merobek-robek baju, kalau dalam bahasa hadis itu wasyaqal juyub. Syaqal juyub itu merobek saku, artinya ya baju-baju di bagian depan dada ini dicapik-capik sedemikian rupa, itu termasuk larangan di dalam kita berkabung atau kita bersedih. Kita berkabung ya justru banyak berdoa kepada Allah, berdoa untuk diri kita dan berdoa untuk saudara kita yang meninggal tadi. Nah, berikutnya adalah fenomena takziah virtual atau takziah online itu seperti apa? Nah, ketika terjadi pandemi COVID-19 yang dimulai sekitar awal tahun 2020, ketika kita memang harus mengurangi kontak, mengurangi banyak kontak dengan sesama manusia, menjaga jarak ya, social distancing dan sebagainya waktu itu ya. Virus. Kemudian muncul sebuah ide gagasan macam-macam dengan online ya. Kalau kuliah online udah biasa, kuliah online, pengajian online biasa. Muncul sampai ada Jumatan online ya, sampai ada sholat id online dan sebagainya. Ya, tentang Jumatan online kita sudah bahas beberapa bulan yang lalu, mungkin sudah tahun yang lalu itu ya. Nah, sekarang kalau takziah online atau takziah virtual seperti apa? Secara umum kita bisa melihat perbedaan antara takziah biasa ya, takziah konvensional dengan takziah virtual. Kalau takziah biasa artinya kita datang secara fisik, maka dalam takziah itu ada kontak fisik. Kemudian kita bisa menyampaikan rasa empati kita kepada keluarga yang keseripaan itu dengan langsung, mungkin bersentuhan jiwa, berjabat tangan, ya, ada kontak fisiknya, kita datang langsung, melihat langsung, sehingga bisa menyampaikan pesan-pesan, menghibur. Kemudian kalau takziah virtual, kontaknya hanya kontak virtual lewat maya, lewat media seperti Zoom seperti ini atau yang lainnya. Kemudian penyampaian rasa empati juga begitu. Kita tidak bisa langsung ketemu, langsung sentuh jiwa dan sebagainya. Tapi mungkin hanya menyaksikan, menyampaikan kata-kata di dalam media online yang kita pakai. Nah, kalau takziah konvensional itu terbatas waktu dan tempat. Terbatas waktu dan tepat. Ya, yang jauh-jauh, sangat jauh tidak bisa melakukan takziah. Tapi dengan takziah virtual ini menjadi menjadi tidak terbatas, jumlahnya bisa lebih banyak ya, tergantung persediaan Zoom kita ya. Zoom kita itu bisa menampung berapa ya. Zoom yang 100 ya menampung 100, yang 300, yang 500 dan seterusnya sampai 1000 ya. Atau berapa? Atau mungkin pakai channel-channel yang lain ya. Jadi dari sisi itu memang menjadi tidak terbatas. Tapi ada kelebihan yang menarik ya. Kalau takziah konvensional orang datang, karena yang datang banyak, ya mungkin banyak itu sesuai dengan jumlah kerabat dan tetangga-tetangga yang bisa hadir ya. Itu ya mungkin bisa ratusan atau berapa.
Nah, yang bisa memungkinkan terjadi kerepotan, yang merepotkan tuan rumah, meskipun tadi sunnahnya bertakziah itu jangan sampai merepotkan tuan rumah yang keseripan. Justru orang yang bertakziah membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, bisa seperti itu. Nah, tapi dengan takziah virtual ini, kerepotan yang tersebut tadi agak bisa diminimalisasi, bisa diminimalisir. Artinya majelis tarjih berpandangan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, selama tidak ada unsur-unsur tadi, unsur-unsur yang dilarang sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat Ahmad dan Muslim, Nabi mengatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 hal, 4 fenomena yang ada di tengah-tengah umatku, yang itu merupakan warisan jahiliyah, yang belum la yatrukuna hunna al-fakhru wal ahsab wat ta'nu fil ansab wal istisqa bin nujum wan niyahah. Jadi Nabi mengatakan ada 4 hal yang merupakan warisan jahiliyah yang masih hidup di tengah-tengah umat Nabi Muhammad waktu itu. Sekarang wallahu a'lam dan sudah tidak. Yang pertama adalah al-fakhru, itu membanggakan kedudukan. Jadi ini adab jahiliyah seperti itu, membanggakan kedudukan, pangkat dan sebagainya. Yang kedua wat-ta'nu fil ansab, mencela keturunan, terutama apabila lahir anak wanita itu dicela, bahkan dikubur hidup-hidup. Wal istisqa'u, meminta hujan, tapi minta hujannya bin nujum, minta hujannya kepada kepada bintang. Jadi mungkin waktu itu ada tradisi menyembah bintang atau menganggap bintang itu memiliki kemampuan untuk bisa menurunkan hujan. Ya, misalnya kalau tradisi khurafat yang muncul di Jawa, misalnya kalau ada gerhana itu mukul lesung, sekarang cari lesung udah nggak ada. Jadi mukul lesung untuk mengusir raksasa yang makan bulan atau bintang atau matahari, ya. Itu termasuk kategori warisan jahiliyah. Ini al-istisqa bin nujum, jadi minta hujan kepada bintang. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah an-niyahah, meratapi mayat. Tadi menjerit-jerit, tidak terkendali, sampai merobek-robek bajunya, memukul-mukul pipi atau wajahnya, jadi memukul sendiri. Jadi menjerit sambil memukul wajahnya. Ini kalau tradisi bangsa Persia, karena mungkin ada keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, kalau di Jawa, saya pernah mengantar seorang santri yang meninggal karena tenggelam. Ada pesantren di Gunung Kidul, tenggelam di sebuah sungai, kemudian sampai mati, meninggal, kemudian kita antar ke keluarganya di daerah sekitar Salatiga sana, yang ternyata di antara keluarganya itu ada yang beragama Buddha, yang masih beragama Buddha, sebagian Islam, sebagian besar Islam, ada sebagian kecil yang beragama Buddha. Nah, itu terjadi niyahah, jadi meratapi mayat dengan begitu rupa.
menjerit-jerit dan sebagainya. Itu memang menjadi satu kebiasaan. Nah, kalau dalam takziah virtual itu tidak terjadi hal-hal yang tadi dilarang oleh Rasulullah atau warisan jahiliyah, maka takziah virtual ya sah-sah saja untuk dilaksanakan, bahkan itu merupakan kebaikan untuk menghibur keluarga yang ditinggal, kemudian juga melakukan testimoni untuk mahasinul mayyit ya. Misalnya kemarin kita menyaksikan takziah virtualnya Profesor Azumardi Azra, itu ya banyak muridnya, kerabatnya, atau saudara-saudara atau teman-temannya, koleganya yang memberikan kesaksian positif pada Pak Azra, yang itu mungkin akan bisa membanggakan dan bisa menghibur dari keluarga yang ditinggal. Ya tentunya karena takziahnya virtual, nggak bisa datang langsung untuk ya mungkin sekedar memberi tali asih atau apa kepada keluarga itu ya dengan cara yang lain ya. Kalau kita datang langsung mungkin bisa membawa makanan, membawa uang dan sebagainya ya kepada keluarga yang ditinggal. Tapi kalau secara virtual ya mungkin bisa dengan cara yang lain, dikirimkan seperti apa, dikirimkan pakai paket atau pakai apa dan sebagainya. Jadi takziah ini kan intinya seperti itu. Jadi kalau di dalam takziah virtual itu tidak terjadi hal-hal yang berlebih-lebihan misalnya ya, karena ini menggunakan peralatan yang sedemikian rupa, kemudian itu berlebih-lebihan, biayanya tinggi, itu harus dihindari. Kemudian ada unsur meratapi, harus dihindari. Insya Allah kalau itu bisa dihindari semuanya, takziah virtual tidak ada halangan, tidak mengapa dilaksanakan. Jadi intinya begitu. Jadi takziah virtual boleh dilaksanakan, bisa dilaksanakan sebagai sebuah pelaksanaan takziah, apalagi dalam kondisi pandemi. Meskipun sekarang sudah banyak menurun, sudah banyak ya mungkin efek pandemi tidak terlalu signifikan seperti waktu awal-awal dan pertengahan tahun 2020-2021 yang lalu. Tapi kalau dilaksanakan, insya Allah itu kan tadi ada unsur bisa orang-orang yang jauh bisa ikut takziah, kemudian tidak merepotkan tuan rumah dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan takziah secara umum, tapi juga sekaligus yang khusus, yaitu mengenai takziah virtual. Yang terpenting tadi larangan-larangan. Ini ada rincian ya, yang dimaksud an-niyahah ya, bentuk an-niyahah yang disebut oleh Nabi SAW, karena mungkin itu tradisi yang ada di sekitar ya Persia, kemudian Jazirah Arab dan sebagainya, mungkin juga daratan Afrika Utara gitu ya. Di sini disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan, qala laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan golongan kami, man darbal hudud, barang itu siapa yang menampar pipinya sendiri. Jadi meratapi mayat sampai menampar pipinya sendiri. Ya. Wasyaqqal juyub, merobek-robek pakaiannya, pakaian jadi baju bagian depan. Juyub itu kan saku ya,
Jadi kira-kira di sekitar dada sini. Kemudian wada'a bida'watil jahiliyah, serta berteriak-teriak menyeru. Da'a di sini memang artinya bisa berdoa ya. Tapi da'a di sini yang dimaksud adalah da'a memanggil dalam arti berteriak-teriak. Jadi tadi menjerit-jerit seperti jeritan-jeritan orang jahiliyah. Itulah bentuk-bentuk niyahah yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka takziah itu selama tidak mengandung hal seperti itu, baik itu takziah konvensional maupun takziah virtual, itu suatu kebaikan. Jadi takziah hukum asalnya kan sunnah ya. Asalnya sunnah. Maka kalau dilaksanakan sesuai sunnah meskipun itu virtual, Nabi memang tidak ada pada zaman Nabi dan itu fenomena yang baru, maka insya Allah itu bisa dilakukan. Saya kira itu Pak Ustadz Triwidiatna yang dapat saya sampaikan. Oke. Baik Ustadz, terima kasih atas penyampaiannya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya, yang melalui chat dari Pak Joko Swandi. Menyimak keterangan Ustadz Samsul tadi, kalau kita mendengar ada yang meninggal, setelah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus mendoakan keluarganya, apakah tidak perlu kita mendoakan si mayit? Mohon penjelasan Ustadz. Ya, jadi memang kalau yang dituntunkan langsung oleh hadis Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah, yang dituntunkan secara langsung itu adalah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Jadi itu adalah tuntunan langsung dari Nabi salam seperti itu. Tentang doa kepada mayit itu tentu juga dianjurkan, disunahkan, apalagi kalau kita kemudian bisa ikut serta mensolatkan jenazah. Jadi doa untuk jenazah memang sebaiknya ketika jenazah sudah disucikan, dimandikan, dikafani, kemudian kita mensolatkan, di dalam sholat ada doa. Nah, tapi kita kan tidak semua bisa sempat mensolatkan, maka yang tidak sempat mensolatkan pun, kita mendengar ada saudara kita meninggal, maka kita di samping doa yang Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, maka kita juga dianjurkan, disunahkan berdoa, doa untuk mayat, Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa wasilhu bima'in wa saljin wa baratin wa nakkihi kama yunaqas thawbul abyadu minad danas, Allahumma abdil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli, dan seterusnya ya. Doa-doa yang lain misalnya ada Allahumma ighfir li sayyidina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa untana, Allahumma man ahyaitahu minna wa ahyi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Ada juga doa yang lain, Allahumma inkana muhsinan fazidhu fi ihsanihi wa inkana musian fatajawaz an sayyi'atihi. Jadi itu doa-doa untuk jenazah, untuk mayat. Ya, boleh saja ada yang misalnya membedakan kalau mayatnya laki-laki Allahumma firlahu warhamhu, kalau mayatnya perempuan Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa anha. Itu masalah membedakan hu dan ha, domir yang menunjuk domir laki-laki pada mayat laki-laki, domir ha menunjukkan perempuan kepada mayat perempuan, maka itu dibolehkan. Tapi andaikan semuanya dibaca yang sama, Allahumma firlahu warhamhu wa afi wa afu anhu wa
Akrim nuzul, baik itu untuk mayat laki-laki maupun mayat perempuan, tetap doanya sama juga tidak apa-apa, karena hunya kembali kepada al-mayyit. Hunya itu kembali al-mayyit. Al-mayyit itu muzakkar, baik itu mayat perempuan maupun mayat laki-laki. Maka hunya kembali kepada al-mayyit. Maka meskipun perempuan atau laki-laki, doanya tetap Allahumma ighfir lahu. Ini masalah khilafiyah saja ini ya. Jadi kok doa untuk perempuan kok Allahumma ighfir lahu, tidak apa-apa, karena hunya kembali kepada al-mayyit. Tapi kalau misalnya kita baca Allahumma ighfir laha, ya karena kita kembalikan kepada jenazahnya, kepada mayatnya perempuan, maka ha, mayatnya laki-laki, maka hu, dan sebagainya. Itu juga nanti mempengaruhi posisi ketika sholat, terutama imamnya. Imam ketika sholat jenazahnya laki-laki, maka imam menghadap ke arah kepala dari jenazah itu. Sementara kalau jenazahnya perempuan, mayatnya perempuan, imam itu menghadap kiblat di arah perutnya, di arah pusarnya. Jadi ini kan dalam membedakan itu. Itu saya kira yang perlu saya jelaskan untuk Pak Joko Suwanti. Berikutnya Pak Ahmad Al-Aulia itu ya. Pak Aulia menanyakan bagaimana kita berucap menanggapi apabila ada teman non-muslim yang meninggal, baik ketika bertemu langsung atau di grup WA. Ya kalau itu kan musibah juga ya. Baik yang meninggal muslim atau non-muslim itu sama-sama musibahnya. Maka kita berdoanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sama. Kita membaca Allahumma ajirni fi musibati, kalau itu menjadi musibah bagi kita betul, ya kita baca doa itu Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tapi kita tidak perlu mendoakan tentang misalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu, itu hanya khusus untuk sesama muslim. Jadi, yang jenazahnya muslimah, maka kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu, dan seterusnya doa yang lain. Adakah batasan waktu bertakziah ya? Misal baru bisa bertakziah setelah dikubur atau beberapa hari setelah dikubur. Ya, memang tidak ada batasan secara khusus. Tapi tadi orang yang berduka, berkabung, Nabi memberi waktu. Berkabung itu cukuplah 3 hari. Berkabung cukuplah 3 hari. Kecuali ada kecuali bagi seorang istri yang ditinggal oleh suami, maka ia diperbolehkan berkabung atas suaminya lebih dari 3 hari. Jadi di sini disebutkan dalam hadis Bukhari, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir antahidda ala mayyitin fauqa salasi ayyam. Jadi tidak halal, tidak boleh bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari 3 hari illa ala zaujihi, kecuali dia berkabung atas meninggalnya suaminya. Fa innaha tuhiddu alaihi arba'ata asyhurin wa asyra. Maka bagi wanita tadi yang ditinggal mati suaminya, dia boleh berkabung yaitu selama 4 bulan 10 hari. Nah, jadi ini kalau istri ditinggal suami bisa berkabung sampai 4 bulan 10 hari.
Jadi maka kapan kita bertakziah, karena kita ya sebaiknya di hari bergabung itu, di hari dan hari-hari bergabung berarti sampai 3 hari. Kalau lebih itu kita memang baru bisa datang, ya tidak apa-apa, insya Allah boleh. Kemudian siapa ini? Banyak ini. Pak Mutakin ini. Sebelumnya Pak Yudi, Pak Jumadi, ada sebagian orang mendoakan Dewa Group semoga husnul khotimah. Bagaimana Ustadz? Ya, itu termasuk khilafiyah ya, ada yang membolehkan, ada yang enggak ya. Jadi saya kira tidak apa-apa, kan kita mendoakan yang baik. Mendoakan agar husnul khotimah itu kan mendoakan yang baik kepada orang yang meninggal, maka itu mendoakan yang baik adalah satu kebaikan. Kemudian mensolatkan mayat, apakah harus mayat dalam keadaan suci ataukah mayat ya jadi memang mensolatkan jenazah itu ketika jenazah itu sudah dimandikan dan dikafani. Mensolatkan jenazah ketika mayat sudah dimandikan dan dikafani. Jadi artinya begitu, mayatnya sudah dalam keadaan suci. Dari Pak Mutakin itu waktu yang dimakruhkan untuk sholat jenazah. Terus kalau online berarti sholatnya gaib, apa sah hukumnya nih? Ya, jadi kalau apakah ada waktu yang dimakruhkan untuk sholat jenazah? Saya belum menemukannya. Jadi waktu sholat jenazah kapan saja. Sholat jenazah bisa dilaksanakan kapan saja, terutama tentu adalah ketika sudah selesai dimandikan dan dikafani, kemudian siap untuk dimakamkan, maka disolatkan terlebih dahulu. Waktunya kapan saja. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, dan seterusnya. Sehingga termasuk pada sholat asar pun boleh. Tidak ada disebut sebagai makruh. Nah, kemudian kalau takziahnya online, sholatnya gaib apa sah? Ya sah saja. Sholat gaib itu bagi orang yang tidak bisa hadir langsung pada saat sholat jenazah dilaksanakan, maka dia bisa laksanakan sholat gaib di hadapan jenazah itu, atau sholat sholat gaib yang dilaksanakan, misalnya dia datang sudah terlambat, jenazahnya sudah dikubur dan dimakamkan, maka dia bisa datang ke kubur, kemudian sholat jenazahnya di atas kuburannya itu dengan menghadap ke kiblat. Dia sholat jenazah di atas kuburnya itu termasuk kategori sholat jenazah setelah jenazah itu sudah dimakamkan. Nah, itu termasuk kategori gaib, tapi gaib al-hadir, ya, gaib yang dia datang di tempatnya. Kemudian Pak Wahyu Indradi, yang melakukan niyahah kebanyakan wanita dan ini termasuk dosa besar. Apakah memang di dalam hadis Nabi itu disebutkan, ya. Nabi menyebutkan dalam hadis Ahmad dan Muslim itu bunyinya begini hadisnya. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dhar'un min jarabin. Nanti bisa dibaca di dalam kitab putusan tarjih halaman 259. An-naihatu, wanita-wanita yang meratapi mayat. Idza lam tatub, apabila dia tidak bertobat
sebelum matinya, sebelum dia meninggal kok tidak segera bertobat, ketika hidup suka meratapi mayat, maka di sini disebutkan tuqamu yaumal qiyamati, maka nanti akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, wa alaiha sirbalun min qatiran, dibangkitkan di hari kiamat dengan pakaian dari getah, wa zir'un min jarobin, dan baju dari koreng. Nggak tahu koreng ini maksudnya apa. Jadi pakaian getah dan baju koreng. Pokoknya artinya dibangkitkan dalam kondisi yang buruk, kira-kira begitulah ya. Maka meratapi mayat ini amalan jahiliyah yang harus segera ditinggalkan, dan bagi yang melaksanakan harus segera bertobat sebelum meninggalnya. Tentu ini tidak hanya untuk perempuan, tapi laki-laki pun bisa melakukan niyahah atau meratapi mayat ya. Tapi memang kebetulan ketika saya dulu pernah mengantar santri itu di keluarga yang masih campur agamanya, ada yang Buddha, ada yang Islam. Yang Islam sebagian masih ikut menjerit-jerit, tapi sebagian sudah tidak. Yang Buddha menjeritnya lebih ini ya, beragama Buddha. Dan diceritain oleh keluarga itu bahwa kami ada sebagian yang masih beragama Buddha dan sebagainya. Dan itu tidak semuanya keluarga dekat, tapi ada yang tetangga-tetangga. Memang kebanyakan yang menjerit-jerit sampai memukul-mukul dadanya dan sebagainya itu kebanyakan ibu-ibu memang di situ, yang bapak-bapak jarang. Jadi mungkin tradisi niyahah dalam masa jahiliyah dulu juga kebanyakan terjadi pada kaum perempuan. Ya, betul, itu dosa besar, maka harus bertobat sebelum dia meninggal. Karena kalau tidak segera bertobat tadi. Nah, ini dari Bu Muahidah. Bagaimana hukumnya takziah virtual pada 40 hari sekaligus secara tahlilan virtual? Jadi begini ya, takziah itu memang tidak ada batasannya kapan hari gitu ya. Tapi ya bagusnya tadi di hari-hari berkabung di dalam waktu 3 hari. Nah, kalau kemudian itu dikaitkan dengan peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, ini kan yang tidak ada tuntunannya di situ ya. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000, mendak pisan, mendak pindul, 1000, nyewu, dan haul gitu kan. Yang itu yang memang tidak ada tuntunan sunnahnya. Nah, itu maka itu sudah campur itu ya, campur. Kalau persoalan orang mendoakan kepada mayit, kepada jenazah, doanya pakai tahlil. Di sini memang ada unsur khilafiyahnya tentang tahlil doa dan tahlil mengirim pahala tahlil, mengirim pahala baca Quran, itu memang ada unsur khilafiyahnya. Dalam arti ada yang menghukumi orang yang membaca tahlil, membaca Al-Quran, pahalanya dikirim kepada si mayat, ini pahalanya sampai apa enggak? Ada yang mengatakan sampai, di antaranya Ibnu Taimiyah, yang memang pemikiran-pemikiran akidahnya banyak dirujuk juga oleh Muhammadiyah. Misalnya beliau berpendapat doa atau bacaan Al-Quran atau bacaan zikir yang pahalanya disampaikan kepada mayit itu pahalanya sampai. Itu Ibnu Taimiyah, meskipun Muhammadiyah tidak berpendapat seperti itu ya. Jadi memang ada ulama yang pandangan-pandangannya dirujuk oleh Muhammadiyah, tapi tidak semua disepakati oleh Muhammadiyah misalnya.
Muhammadiyah berpandangan bahwa amalan yang sampai kepada seseorang itu ya amalan dari dirinya berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat An-Najm, wa alaisa lil insani illa masa, dan tidaklah seseorang itu mendapatkan sesuatu pahala dari Allah kecuali amal yang dia laksanakan sendiri, illa masa. Jadi kalau kita doa, kecuali memang ada hal-hal yang langsung disebut oleh Nabi ya, misalnya seorang anak ketika tanya kepada Nabi, ibuku, ayahku sudah meninggal, dia berniat akan haji, dia punya utang puasa, apakah aku bayar puasanya, apakah aku laksanakan niat hajinya? Maka Nabi menganjurkan kepada anaknya tadi, kalau kamu, orang tuamu punya hutang kepada orang lain, apakah kamu tidak bayar? Itu hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Maka anak tadi bisa membayar hutang puasa orang tuanya yang sudah meninggal, atau anak tadi bisa menunaikan ibadah haji yang sudah diniatkan oleh orang tuanya. Bahkan dalam beberapa kitab fikih disebutkan juga, meskipun orang tuanya tidak pernah mengatakan aku mau melaksanakan haji dan sebagainya, itu boleh si anak itu menghajikan orang tuanya dengan uang yang dimiliki oleh anaknya atau uang yang dimiliki oleh orang tuanya. Jadi di sini ada banyak masalah khilafiyah di situ ya, tentang doa atau tadi zikir tahlil dikirimkan kepada itu khilafiyah. Tapi 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 itu memang tidak ada tuntunannya. Kalau nggak ada tuntunannya, ya sebaiknya kita tidak laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu masih ada 2 di atasnya itu, Ustaz Samsul. Yang Pak Salahuddin ya? Singkat saja mungkin. Kewajiban dan larangan perempuan di masa iddah, baik belum menikah. Nah, di masa iddah berarti dia harus bersabar. Misalnya kalau ada orang yang menanyakan melamar, itu ya jangan disanggupi dulu, ditunda dulu sampai masa iddahnya habis, sampai masa iddahnya selesai. Jadi selama masa iddah dia dilarang bersolek dan sebagainya yang kemudian menimbulkan orang bertanya atau menanyakan melamar dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, apakah ada hukum pihak istri keluarga wanita ikut ke makam? Jadi memang ini dalil umum, Nabi tidak mengizinkan perempuan itu berziarah kubur secara khusus ya. Jadi memang ada larangan untuk perempuan, karena perempuan itu ya nanti kurang bisa terkendali emosinya dan sebagainya gitu ya, bisa meratapi dan sebagainya, padahal semula dia sudah mungkin tidak ingin meratapi, tapi karena ikut ke makam kemudian ada kondisi-kondisi tertentu kemudian dia bisa meratap, itu yang dikhawatirkan. Maka Nabi itu melarang. Tapi larangannya apakah betul mutlak haram? Ya, bagi wanita-wanita yang memiliki kekuatan kejiwaan dan dengan ziarah itu tidak menimbulkan hal-hal yang bisa meratapi dan sebagainya, ya insya Allah boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu, waktu sudah habis. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya kembalikan kepada moderator. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz Samsul Hidayat
atas paparan materi, kemudian sekaligus penjelasan terkait berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Baik Bapak Ibu, berakhir sudah kajian Tarjih Online di pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa berjumpa pada kajian tarjih pekan depan insyaallah. Amin. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.